kualitas kan, nggak pakai bahan pengawet, pakai langsung kentang, nggak pakai tepung kentang, langsung kentang asli gitu. Kalau bahan coklat pun kami yang bagusnya. Berarti bahan-bahannya premium. Iya, yang berkualitas. Itu biasanya kalau misalnya beli bahan bakunya gitu Kak, itu biasanya belinya per hari, per minggu, atau sekali sebulan gitu langsung di Kalau kentang per hari, ya kalau gula sih kami kayak tepung gitu bisa jadi sebulan itu bisa masuk 2 kali karena masuk kan 100 buni itu. di sini itu gaji karyawannya rata-rata berapa ya Kak? Diratain gitu. 100 Itu per hari. per hari. Kalau misal untuk kondisi keuangan itu Kak, biasanya dari tahun ke tahun itu naik terus atau naik turun gitu. Dia di tiap tahun itu, bukan kami nggak di tiap tahun, dia ada bulan-bulannya. Kalau kayak gini kan ada acara Natal, hari guru, ada bulan-bulannya dia. Kalau puasa dia nggak pakai tahun, di tiap tahun pasti ada momennya kan, namanya dagang kan, ada yang lagi rame. Usaha ini tuh ngambil bahan bakunya dari satu toko ataupun dari toko-toko lain gitu, atau beda-beda? Dia bahan beda-beda lah, tepung beda kan, coklat Oh, berarti nggak dari satu departemen gitu ya Kak? enggak. Iya, ininya beda-beda ya? Beda lah, gula kan beda lagi tempatnya, tapi orang gudang langsung yang ngantar kan. Kentang beda semua. Kita pesan langsung ke, nggak melalui distributor lagi, langsung. Di sini ada biaya sewa Kak? Misalnya biaya sewa untuk ini tempatnya, ada kayak alat-alat yang buat pembuatan donatnya ini, apakah itu disewa atau Kalau untuk alatnya sih punya sendiri. Kalau tempat, kalau sekarang ini udah punya sendiri. Yang sebelumnya kan setengah tahun yang lalu masih sewa, ini udah punya sendiri. berarti udah nggak ada biaya sewa atau biaya pembuatan? Untuk yang produksi kan, alat-alatnya udah punya sendiri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami, yaitu perusahaan manufaktur donat kentang Siva, di mana kami kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Rizdauli Francisca, NIM akhir 028, dan teman saya Devika Amanda 045, dan juga Kalista Estefani 201, Ines Yuliana 167, dan Emi Aurelia 064. Donat kentang Siva adalah toko donat yang hadir di tengah-tengah kota Medan yang ramai, yang dimana ditempati banyak etnis, yang dimana toko ini berawal dari toko kecil sampai akhirnya memiliki ruko sendiri yang beralamat di Jalan Setiabudi nomor 75 di Tanjung Rejo. Nah, dimana toko ini memiliki banyak cabang ataupun sudah membuka 2 cabang di daerah Pekanbaru dan juga di daerah Aceh. Donat kentang Siva ini juga mempunyai 24 varian rasa seperti stroberi, coklat kacang, vanila kacang, blueberry, dan juga varian rasa lainnya. Apa alasan kami memilih donat kentang Siva untuk kami wawancarai? Yang pertama adalah kualitas produk yang terkenal. Jadi donat kentang Siva ini dikenal dengan kualitas produk yang enak dan juga unik, terutama karena menggunakan bahan kentang sebagai bahan dasar yang memberikan tekstur yang berbeda dari donat biasa. Yang kedua adalah proses produksi dan sumber bahan baku. Jadi donat kentang Siva ini memberikan bahan baku yang berkualitas, jadi sudah dapat dipastikan bahwasannya produk donat kentang Siva berbeda dari toko lain ataupun donat lainnya. Yang ketiga adalah proses produksi dan juga sumber bahan baku. Jadi banyak toko donat kentang yang menggunakan resep standar, namun donat kentang Siva ini menawarkan varian rasa yang banyak dan juga menarik, sehingga menarik perhatian dari banyak konsumen. Selanjutnya yaitu alur produksi, yang dimana alur produksi ini terdapat menjadi 2 departemen. Nah, yang pertama itu ada departemen pemasok, yang dimana departemen pemasok ini memilih dan juga membeli bahan baku utama untuk produksi donat kentang Siva tersebut, seperti kentang, tepung terigu, ragi, gula, telur, dan juga bahan lainnya. Yang dimana para pemasok ini harus memastikan bahwa bahan baku yang dipilih ini sudah berkualitas, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh donat kentang Siva.
Kemudian itu yang kedua ada alur produksi departemen produksi, yang dimana di departemen produksi ini ketika bahan baku sudah diterima seperti kentang, itu harus dicuci, dikupas, dan juga dipotong sesuai dengan kebutuhannya. Kentang yang sudah dipersiapkan biasanya itu direbus ataupun dikukus. Nah, kalau misalnya DKS ini dianya itu menggunakan teknik yang direbus, kemudian dihaluskan. Sementara itu, bahan lain seperti tepung, gula, dan juga ragi juga dipersiapkan sesuai takaran yang dibutuhkan. Kemudian itu, setelah bahan-bahannya ini siap, adonannya dibuat dengan mencampurkan kentang halus, tepung, gula, ragi, dan juga bahan lainnya. Proses ini itu dilakukan hingga adonan tercampur rata dan juga memiliki konsistensi yang tepat. Setelah adonannya tercampur, maka adonan itu dibiarkan untuk mengembang melalui proses fermentasi, yang dimana proses ini itu berlangsung beberapa waktu hingga adonan donat tersebut mengembang dengan baik karena reaksi ragi yang digunakan. Kemudian setelah adonan mengembang, adonan itu dibagi dan juga dibentuk menjadi beberapa donat. Kalau misalnya di donat kentang Shifa itu dibentuk menjadi beberapa donat yang cukup besar dengan menggunakan tangan. Setelah donat kemudian diletakkan di permukaan datar untuk dipersiapkan di penggorengan. Nah, setelah donatnya digoreng, proses penggorengan ini penting untuk memastikan tekstur donat yang renyah di luar dan juga lembut di dalam. Kemudian itu setelah digoreng, donat ini didinginkan untuk menghindari kelembapan berlebihan agar mudah diberi topping. Nah, setelah donatnya sudah dingin, maka donatnya itu diberi berbagai macam topping. Setelah itu donatnya disajikan di toko untuk siap dipasarkan. Kemudian kita akan membahas tentang data wawancara ataupun data produksi yang sudah diwawancarai ketika melakukan wawancara di DKS. Yang pertama itu ada data operasional DKS pada bulan Oktober 2024, yang dimana data produksi toko donat kentang Shifa itu terdiri dari pemasok dan juga penjualan, yang dimana jumlah unit barang dalam proses persediaan awalnya itu di pemasoknya itu ada 8.200 dan di penjualannya itu ada 4.500. Kemudian di jumlah unit dimulai di departemen pemasok, yaitu di pemasoknya 31.800. Kemudian untuk jumlah unit ditransfer ke departemen penjualan itu ada 22.000. Kemudian jumlah unit diterima dari departemen pemasok yang berarti itu masuk ke departemen penjualan sebesar 22.000. Kemudian jumlah unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi itu masuk ke dalam penjualan yaitu sebesar 20.000, dan kemudian itu jumlah unit di barang dalam proses untuk persediaan akhirnya itu pemasok berarti 18.000, kemudian penjualan 6.500. Nah, kemudian ada namanya data donat kentang Shifa. Nah, di sini itu kami telah membuat data biaya donat kentang Shifa sesuai dengan hasil data wawancara, yang dimana barang dalam proses persediaan awalnya itu ada pemasok dan juga penjualan. Untuk bahan baku di pemasoknya itu ada 120 juta, kemudian di penjualannya ada 675 juta. Kemudian untuk tenaga kerja di pemasok itu 5 juta dan di penjualan itu ada 2.500.000. Kemudian ada di overhead pabrik, yang dimana pemasok ada 8 juta, kemudian di penjualan ada 5 juta. Nah, untuk biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan itu ada bahan baku yang di pemasok ada 120 juta, kemudian itu ada tenaga kerja langsung yang dimana di pemasok itu ada 7 juta, kemudian di penjualan ada 4.500.000, dan yang terakhir itu ada overhead pabrik yang dimana di pemasok itu ada 10 juta, kemudian di penjualan ada 9.500.000. Materi selanjutnya akan dilakukan oleh saya, yaitu Departemen Pemasakan. Laporan biaya produksi dari Departemen Pemasakan. Untuk defisit awalnya itu sejumlah 8.200, dimulai dari periode ini sejumlah 31.800, dengan hasilnya itu 32.200. Di departemen ditransfer ke departemen pengolahannya itu sebesar 22.000, dan persediaan akhirnya itu di bahan bakunya 100%, di TKL-nya 95%, di overhead-nya 90%, dengan jumlah 18.000, dan totalnya itu 40.000. Biaya dibebankan ke departemen. Persediaan awalnya itu bahan bakunya itu terhadap total biayanya itu 120 juta,
tenaga kerja langsungnya itu 5 juta, overhead pabriknya itu sejumlah 8 juta. Dan total biaya di persen awal terhadap total biayanya itu 133 juta. Dan biaya ditambahkan selama periode berjalan di bahan bakunya itu 120 juta, tenaga kerja langsungnya itu 7 juta, overhead pabriknya itu 10 juta, dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu 137 juta. Dan unit ekuivalen terhadap bahan bakunya itu 40.000, tenaga kerja langsungnya itu 39.100, dan overhead pabriknya itu 38.200. Dan biaya per unitnya itu di bahan baku 6.000, di tenaga kerjanya itu 3.007, overhead pabriknya itu 471. Dan total biaya dibebankan ke departemen terhadap biaya per unitnya itu 6.778. Biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut: ditransfer ke departemen penjualan, barang dalam proses penilaian akhir unitnya itu 22.000, persentase penyelesaian itu 100%, unit ekuivalennya itu 22.000, biaya per unitnya itu 6.778, barang dalam proses persediaan akhirnya, bahan bakunya itu di unitnya 18.000, tenaga kerja langsungnya itu 18.000, overhead pabriknya 18.000. Persentase penyelesaiannya di bahan bakunya itu 100%, di tenaga kerja langsungnya itu 95.000, overhead pabriknya itu 90.000. Unit ekuivalen terhadap bahan bakunya itu 18.000, tenaga kerja langsungnya itu 17.100, overhead pabriknya itu 16.200. Biaya per unit terhadap bahan bakunya itu 6.000, tenaga kerja langsungnya itu 307, overhead pabriknya itu 471. Dan jumlah keseluruhan terhadap bahan bakunya itu 108 juta, tenaga kerja langsungnya itu 5.249.700, overhead pabriknya itu 7.630.200. Dan total biayanya itu 120.879.900. Dan total keseluruhan terhadap biayanya itu 269.995.900. Unit ekuivalen departemen pemasokan. Unit ekuivalen transfer keluar bahan bakunya itu 22.000, unit ekuivalen di persediaan akhirnya itu 18.000, dan total unit ekuivalen terhadap bahan bakunya itu 40.000. Unit ekuivalen transfer keluar di TKL itu 22.000, unit ekuivalen di persediaan akhirnya terhadap TKL itu 17.100, dan total unit ekuivalennya terhadap TKL itu 39.100. Unit ekuivalen ditransfer keluar terhadap overhead itu 22.000, unit ekuivalen di persediaan akhir terhadap overhead itu 16.200, dan total unit ekuivalennya terhadap overhead itu 38.200. Biaya per unit ekuivalen. Biaya di persediaan awal terhadap bahan baku itu 120 juta, biaya transfer selama periode berjalannya itu 120 juta, total biaya yang harus dipertanggungjawabkannya itu 240 juta. Biaya transfer di persediaan awalnya itu terhadap TKL 5 juta, biaya ditambahkan selama periode berjalan terhadap TKL itu 10 juta, dan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan terhadap TKL itu 12 juta. Biaya di persediaan awal terhadap overhead itu 8 juta, biaya ditambahkan selama periode berjalan terhadap overhead itu 10 juta, dan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan terhadap overhead itu 18 juta. Dan dibagikan dengan unit ekuivalennya yang bahan bakunya itu 240 juta bagi 40.000 sama dengan 6.000 terhadap biaya per unit ekuivalennya. TKL itu 12 juta dibagi 39.100, biaya per unit ekuivalen itu 306,90, overhead 18 juta dibagi 38.200, hasilnya itu 471,20. Biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut: ditransfer ke departemen penjualan, unitnya itu 22.000,
persentase pemesanannya itu 100%, unit ekuivalennya itu 22.000, dan biaya per unitnya itu 6.778. Barang dalam proses persediaan akhir, bahan bakunya itu di unit 18.000, tenaga kerja langsungnya itu 18.000 dan overhead pabriknya itu 18.000 juga. Dan persentase penyelesaian di bahan baku itu 100%, di tenaga kerja langsung itu 95%, di overhead pabriknya itu 90%. Dan unit ekuivalennya di bahan bakunya itu 18.000, tenaga kerja langsungnya itu 17.100, dan overhead pabriknya itu 16.200. Bahan baku di biaya per unitnya itu 6.000, tenaga kerja langsungnya itu 307 perak, overhead pabriknya itu 471 perak. Dan bahan baku dari jumlahnya itu 108 juta, tenaga kerja langsungnya itu 5.249.700 perak, overhead pabriknya itu 7.630.200 perak. Total biayanya itu 120.879.900 perak, dan total hasilnya 269.995.900 perak. Kemudian kita masuk ke laporan biaya produksi di Departemen Penjualan. Untuk toko donat kentang Siva, Departemen Penjualan laporan biaya produksinya untuk bulan Oktober 2024 itu di persediaan awal jumlahnya itu ada 4.500, diterima dari Departemen Pemasok itu 22.000, kemudian untuk jumlahnya itu 26.500. Kemudian yang ditransfer ke persediaan barang jadi itu di persediaan akhirnya bahan bakunya itu 100%, tenaga kerja langsung 90%, overhead 88%, dan jumlahnya itu 6.500. Kemudian untuk totalnya itu 26.500. Kemudian biaya yang dibebankan ke departemen di persediaan awal, total biaya untuk bahan bakunya itu 675 juta. Kemudian untuk tenaga kerja langsung 2.500.000 dan overhead pabriknya itu 5 juta. Kemudian untuk total biaya di persediaan awalnya itu ada 682.500.000 rupiah. Kemudian untuk biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu di biaya dari departemen sebelumnya ada 149.116.000. Kemudian untuk unit ekuivalennya itu ada 26.500 dan biaya per unitnya itu ada 5.627 rupiah. Kemudian untuk biaya dari departemen sebelumnya unit ekuivalennya itu ada 26.500 dan biaya per unitnya itu 25.471 rupiah. Kemudian untuk bahan bakunya, kemudian untuk tenaga kerja langsungnya itu ada 4.500.000 rupiah, unit ekuivalennya itu 25.850 dan biaya per unitnya itu 270,79 rupiah. Kemudian untuk overhead pabriknya itu ada 9.500.000 rupiah, unit ekuivalennya itu 25.720 dan biaya per unitnya itu ada 563,76 rupiah. Kemudian untuk total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu 163.116.000 rupiah. Kemudian untuk total biaya yang dibebankan ke departemen itu 845.616.000 rupiah dan total biaya per unitnya itu 31.932,55 rupiah. Kemudian untuk biaya yang dipertanggungjawabkan itu sebagai berikut. Yang ditransfer ke departemen penjualan itu persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 20.000, biaya per unitnya 31.932,55 dan total biayanya itu 638.651.000 rupiah. Untuk barang dalam proses persediaan akhirnya dari departemen sebelumnya itu untuk bahan baku unitnya 6.500, tenaga kerja langsung juga 6.500 dan overhead pabriknya itu 6.500. Untuk persentase penyelesaiannya itu di bahan baku ada 100%, tenaga kerja langsung 90%, overhead pabrik 88%. Kemudian untuk unit ekuivalennya di bahan baku ada 6.500, tenaga kerja langsung
5.850, kemudian untuk overhead pabriknya itu 5.720, dan untuk biaya per unitnya di bahan baku ada Rp25.471, tenaga kerja langsung Rp270,79, overhead pabriknya Rp563,76. Kemudian untuk totalnya itu ada di bahan baku Rp165.561.500, untuk tenaga kerja langsung Rp1.584.121, dan untuk overhead pabriknya itu Rp3.224.720,20, dan untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan itu ada Rp170.370.328,70, dan untuk total biayanya itu Rp809.921.328,70. Kemudian untuk unit ekuivalen departemen pemasokan itu di bahan baku untuk unit ekuivalen ditransfer keluar ada 20.000, unit ekuivalen di persediaan akhir 6.500, total unit ekuivalennya itu 26.500. Untuk tenaga kerja langsung itu ada 20.000, unit ekuivalen di persediaan akhir 5.850, total unit ekuivalennya itu menjadi 25.850. Untuk overhead, unit ekuivalen di transfer keluar itu ada 20.000, 5.720, dan total unit ekuivalennya itu 25.720. Kemudian untuk biaya per unit ekuivalen, untuk bahan baku biaya di persediaan awal itu ada Rp675 juta. Biaya ditambahkan selama periode berjalan tidak ada. Untuk total biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu Rp675 juta. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen Rp26.500. Jadi biaya per unit ekuivalen untuk bahan baku itu Rp25.471. Untuk tenaga kerja langsung biaya di persediaan awal itu Rp2.500.000. Untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan itu Rp4.500.000. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu 7 juta. Dibagi dengan unit ekuivalen 25.850, biaya per unit ekuivalennya menjadi Rp270,79. Untuk overhead, biaya di persediaan awalnya itu 5 juta rupiah, biaya ditambahkan selama periode berjalan itu Rp9.500.000. Kemudian untuk total biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu Rp14.500.000, dibagi dengan unit ekuivalen 25.720, biaya per unit ekuivalennya menjadi Rp563,76. Kemudian biaya dari departemen sebelumnya itu biaya ditambahkan selama periode berjalan itu ada Rp149.116.000. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu menjadi Rp149.116.000, dibagi dengan unit ekuivalen 26.500, biaya per unit ekuivalennya menjadi Rp5.627. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan laba rugi, di mana di situ ada pendapatan penjualan sebanyak Rp1.250 juta dan harga pokok penjualan yang terdiri dari persediaan awal, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, dan persediaan akhir, di mana persediaan awal itu ada sebanyak Rp617.671,30 dan bahan bakunya ada sebanyak Rp162.870.328,70. Tenaga kerja langsungnya ada Rp2.500.000 dan overheadnya ada Rp5 juta, di mana persediaan akhir itu totalnya dari yang ketiga ini itu ada Rp170.328,70, sehingga ditambahkan persediaan awal, maksudnya dikurangi dari persediaan awal dikurangi persediaan akhir, hasilnya itu ada Rp462.220.000. Selanjutnya ada biaya operasional, di mana biaya operasionalnya itu terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya pemasarannya itu ada 5 juta, biaya administrasinya itu ada 7 juta, baru kita kurangi lagi sehingga total biaya ditambahkan dulu 5 juta ditambah 7 juta itu ada 12 juta, lalu dikurangi dari laba kotor dan total biaya operasional, sehingga nanti hasilnya adalah
Rp220.000. Selanjutnya ada laba sebelum pajak itu ya tadi Rp450.220.000 dan dikurangi pajak, di mana pajaknya itu ada 22% dikalikan laba sebelum pajak tadi, di mana besar pajaknya adalah Rp99.048.400, baru kita kurangi sehingga menghasilkan laba bersih yaitu Rp351.171.600. Baik, materi selanjutnya itu analisis efisiensi penggunaan. Di bahan baku, biaya per unit bahan baku di Departemen Pemasakan adalah Rp6.000, sementara di Departemen Penjualannya itu Rp25.471. Maka terlihat bahwa adanya efisien dalam penggunaan bahan baku di Departemen Penjualan dibandingkan dengan Departemen Pemasukan. Yang kedua itu tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di Departemen Pemasakan adalah 307, sementara di Departemen Penjualan itu 270,79. Terlihat bahwa ada efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja di Departemen Penjualan dibandingkan dengan Departemen Pemasukan. Yang ketiga itu overhead. Biaya overhead di Departemen Pemasakannya itu 471, sementara di Departemen Penjualannya 563,76. Adanya peningkatan biaya overhead di Departemen Pemasakan yang mungkin menunjukkan kurangnya efisiensi atau adanya peningkatan kebutuhan overhead di bagian ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis overhead. Yang pertama adalah Departemen Pemasok, di mana total produksi yang akan ditransfer ke Departemen Penjualan adalah 22.000, di mana biaya standarnya adalah 18.500 dengan dibagikan total produksi yang ditransfer ke Departemen Penjualan sebanyak 22.000 sehingga menghasilkan Rp840, dan biaya aktualnya 18 juta dibagi 22.000 sehingga menghasilkan Rp818. Biaya standar dikurangi biaya aktual sama dengan Rp840 dikurang Rp818 sehingga hasilnya adalah Rp22. Melalui analisis overhead ini, overhead yang dianggarkan ternyata lebih besar atau melebihi biaya aktualnya. Selanjutnya masuk ke dalam analisis overhead pada Departemen Penjualan, di mana total produksi yang akan ditransfer ke Departemen Barang Jadi adalah 20.000. Biaya standar dihitung dengan 15 juta dibagi 20.000 menghasilkan Rp750, dan biaya aktualnya adalah 14.500.000 dibagi 20.000 sehingga menghasilkan Rp725. Biaya standar dikurangi biaya aktualnya menghasilkan Rp25. Melalui analisis overhead ini, anggaran overhead yang dianggarkan sebelumnya ternyata melebihi atau lebih besar dari biaya aktual yang sebenarnya terjadi. Kemudian analisis faktor yang mempengaruhi perbedaan biaya. Dalam akuntansi biaya, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah analisis mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama ada volume produksi. Semakin tinggi volume produksi, maka biaya produksi per unit akan semakin rendah. Karena ini dikarenakan adanya economic of scale. Sebaliknya, volume produksi yang rendah akan meningkatkan biaya produksi per unit akibat biaya tetap yang harus ditanggung. Contohnya itu biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada klasifikasi biaya. Biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi seperti sewa gedung dan gaji tetap. Yang kedua itu biaya variabel, yaitu biaya yang sering berubah seiring dengan perubahan volume produksi seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga itu biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya itu biaya listrik yang memiliki tarif dasar plus biaya tambahan berdasarkan penggunaan. Yang ketiga itu faktor material. Harga bahan baku, ketersediaan material, estimasi yang tidak akurat. Harga bahan baku, yaitu fluktuasi harga bahan baku dapat secara signifikan mempengaruhi total biaya produksi. Ketersediaan material, keterlambatan dalam pengadaan material atau kualitas material yang buruk dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Estimasi yang tidak akurat, itu kesalahan dalam memperkirakan jumlah material yang diperlukan, dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan, mempengaruhi biaya secara langsung. Yang keempat ada faktor tenaga kerja.
Tenaga kerja juga merupakan faktor penting dalam menentukan biaya. Yang pertama itu upah tenaga kerja. Variasi dalam upah pekerja dapat berdampak langsung pada total biaya. Yang kedua itu produktivitas. Tingkat produktivitas tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan total biaya proyek. Penurunan produktivitas dapat menyebabkan peningkatan biaya. Yang ketiga itu kualifikasi dan pelatihan. Kualitas tenaga kerja yang rendah akibat kurangnya pelatihan dapat menyebabkan kesalahan dan pemborosan. Yang kelima itu faktor overhead. Biaya overhead mencakup semua biaya tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Yang pertama itu biaya overhead pabrik, termasuk utilitas, penyusutan, dan biaya pemeliharaan peralatan. Pengelolaan overhead yang efisien sangat penting untuk mengontrol total biaya. Yang kedua itu pengendalian biaya overhead. Teknik seperti analisis varians dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan pemborosan dalam overhead. Yang keenam itu faktor eksternal. Faktor eksternal juga berkontribusi terhadap perbedaan biaya. Yang pertama itu kondisi ekonomi. Inflasi dan perubahan ekonomi global dapat mempengaruhi harga bahan baku dan upah tenaga kerja. Yang kedua itu regulasi pemerintah. Perubahan regulasi atau kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi struktur biaya perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah meningkatkan pengendalian biaya. Yang pertama adalah analisis biaya yang komprehensif. Jadi di sini dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap semua jenis biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan, termasuk seperti biaya produksi, pemasaran, operasional, dan juga overhead. Yang kedua adalah penyusunan anggaran yang realistis. Nah, ini melibatkan semua departemen dalam proses penyusunan anggaran. Nah, ini agar lebih realistis dan juga mencapai kesepakatan bersama dan juga membuat anggaran yang rinci untuk setiap jenis biaya. Yang tentunya anggaran harus fleksibel dan juga dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi bisnis ataupun kondisi si perusahaan. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi yang berkala. Nah, ini menggunakan laporan keuangan secara berkala di mana untuk memantau kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, penerapan sistem pengendalian internal. Nah, ini memisahkan tugas-tugas yang terkait dengan otoritas, pencatatan, dan juga penyimpanan aset untuk mencegah penyalahgunaan dan juga menyimpan semua dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan secara rapi dan teratur. Dan juga melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan juga kebijakan dari si perusahaan. Yang kelima ada mengoptimalkan optimalisasi penggunaan sumber daya, yang dimana ini menerapkan langkah-langkah untuk menghemat energi seperti mematikan peralatan saat tidak digunakan dan juga melakukan perawatan berkala terhadap mesin. Dan juga mengoptimalkan tingkat persediaan untuk menghindari kelebihan ataupun kekurangan stok.